Berikutnya pembahasan mengenai populasi dan sampel. Di sini kita pahami dulu definisi dari populasi dan sampel, bahwa populasi memiliki makna sebagai sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari objek ya, kumpulan dari objek yang kita kumpulkan itu sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk sampel itu merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi sampel ini isinya adalah anggota-anggota dari populasi, tapi bagian kecil saja, dan cara memilihnya itu menggunakan prosedur tertentu yang akan kita pelajari di materi berikutnya, yaitu sampling, di mana bagian kecil atau anggota-anggota pilihan yang masuk sampel ini bisa mewakili kondisi dari populasi seluruhnya. Contohnya saya punya di sini, saya mengumpulkan populasi warna mobil di daerah tertentu. Ternyata jumlahnya adalah ini sebanyak 30 mobil dengan warna-warna ini. Kemudian saya ambil dari 30 ini hanya 6 untuk saya teliti. Jadi yang saya teliti adalah 6 mobil yang sebelah sini ya, sebagai sampel. Kemudian banyaknya pengamatan atau anggota dari suatu populasi itu disebut ukuran populasi. Ukuran populasi tadi ini misalnya ukuran populasinya berarti adalah 30 ya, karena banyaknya objek di dalam populasi ini adalah 30. Nah, ukuran populasi sendiri ada dua jenis, yaitu yang terhingga dan yang tak terhingga. Untuk yang terhingga itu ukuran populasinya berapapun besarnya masih bisa dihitung, berapapun besarnya masih bisa dihitung ya. Contoh yang terhingga tadi ini ya, 30. Nah, contoh lainnya adalah populasi pegawai dari suatu perusahaan besar. Jadi sebesar-besarnya perusahaan masih bisa dihitung berapa personil gitu ya, berapa banyak pegawainya. Sedangkan untuk populasi yang tak terhingga atau infinite population, itu ukuran populasinya sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung lagi. Contohnya di sini adalah tanaman anggrek di dunia. Populasi tanaman anggrek ini sulit ya untuk menghitungnya. Atau populasi air laut di dunia, ya berapa liter, itu juga sulit untuk dihitung ya, saking besarnya. Maka masuk kategori tak terhingga. Kita masuk ke kajian sampling. Tadi ya, sampling sendiri adalah suatu cara atau metode agar sampel yang kita ambil dari kumpulan populasi tadi itu representatif sifatnya, mewakili ya, bisa mewakili kondisi dari populasi sehingga kita memiliki informasi yang cukup untuk mengestimasi atau memprediksi populasinya. Mengapa kita melakukan sampling? Alasan pertama, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau meneliti seluruh siswa, pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia itu kan otomatis banyak sekali ya, jutaan siswa yang harus kita ambil datanya ya, entah itu menggunakan wawancara dan seterusnya ya. Itu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya, sehingga ya sudah, dari misalnya 10 juta siswa kita ambil saja sekian, misalnya 10.000 ya, atau kalau 10.000 masih besar, 1.000 ya. Apakah 1.000 itu masih relevan atau tidak terhadap seluruh populasi? Nah, itu nanti ditentukan di metode sampling ini. Kemudian otomatis karena jumlah datanya pasti lebih sedikit ya, sehingga pengerjaannya pun bisa lebih cepat dan lebih mudah dan bisa ditangani lebih teliti karena tidak banyak ya, datanya tidak sebanyak populasi. Sampling sendiri proses pemilihannya ada dua, yaitu sampling with replacement sama without replacement. Sedangkan untuk pemilihannya itu kalau berdasarkan peluang terpilihnya objek tersebut untuk menjadi anggota sampel itu ini terbagi dua ya. Ada yang memperhatikan peluangnya atau probability sampling. Ya, probability itu adalah peluang ya, atau probabilitas artinya peluang. Jadi yang ini adalah yang memperhatikan peluang, sedangkan yang ini non probability sampling, tidak memperhatikan peluang.
Sebenarnya kedua ini jenisnya banyak ya. Hanya di sini kita kenalkan terhadap 4 jenis yang secara umum digunakan di banyak penelitian. Kita mulai dari yang probability sampling, yang memperhatikan peluang. Simple random sampling, contohnya metode yang pertama, yaitu sesuai dengan namanya, simple sederhana, random itu adalah acak. Ya, jadi diambil secara acak. Sederhana maksudnya di sini adalah setiap satuan sampling itu yang ada di dalam populasi, ya, setiap individunya, setiap objeknya itu punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan untuk yang berikutnya, systematic sampling, itu ya sistematis. Jadi kita buat sistemnya sendiri. Misalnya dari urutan 1 sampai 1000 kita mau ngambil di setiap urutan per 10. Misalnya 10, 20, 30 gitu ya, 100, 110 dan seterusnya. Nah, itu ya secara sistematis, yaitu menggunakan interval tertentu sebesar K. Tadi kalau yang saya contohkan, K-nya itu sama dengan 10. Kemudian yang ketiga adalah stratified sampling. Stratified di sini maknanya berstrata ya. Jadi penarikan sampel berstrata yang dilakukan dengan mengambil sampel acak sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan lebih dahulu. Misalnya saya mau meneliti seluruh mahasiswa TELU. Saya tentukan dulu stratanya. Stratanya berdasarkan tingkat ya. Mahasiswa tingkat 1, ya berarti yang semester 1 2 gitu ya. Kemudian mahasiswa tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Itu adalah strata ya, tingkatan. Nah, dari masing-masing strata itu saya ambil sampelnya secara acak dengan jumlah yang sama. Kemudian ada metode yang disebut dengan cluster random sampling. Nah, ini mirip ya sebenarnya dengan strata. Jadi diambil per kelompok. Cuma kalau yang ini kelompoknya itu berdasarkan tingkatan, kalau yang ini hanya berdasarkan kelompok saja. Ya, karena memang datanya sudah dalam bentuk kelompok-kelompok. Jika populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau disebut juga cluster, maka kita akan menggunakan cluster random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas. Jadi kita kelompokkan saja dulu gitu ya. Contoh sederhananya, kalau saya mau meneliti seluruh mahasiswa TELU berdasarkan kelompok UKM-nya, maka saya akan mengambil sekian orang dari setiap UKM yang ada di TELU. Contohnya seperti itu ya. Ini contoh umumnya. Di Indonesia memiliki 34 provinsi yang akan kita teliti, 10 provinsi saja. Pengambilan 10 provinsi ini dilakukan secara random. Ya, random simple random sampling misalnya ya, menggunakan itu. Kemudian perlu diingat karena provinsi di Indonesia itu sebenarnya sifatnya berstrata, maka pengambilan sampelnya akan menggunakan stratified random sampling. Kenapa 10 provinsi ini berstrata? Contoh, saya mau meneliti di antara provinsi ini adalah kepadatan penduduknya. Otomatis akan ada strata yang provinsi terpadat ya, provinsi yang sangat padat, provinsi padat, kemudian strata berikutnya provinsi yang sedang, kemudian provinsi yang tidak terlalu padat dan seterusnya. Ya, jadi itu stratanya. Ya, tergantung dengan penelitian yang dilakukan. Contoh ini dikemukakan oleh Sugiono. Lanjut kita masuk ke non-probability sampling, di mana metode sampling ini, metode-metode yang akan dibahas berikutnya ini tidak memperhatikan peluang dari masing-masing objek di dalam populasi. Yang pertama, convenience sampling, atau ini juga sering dikenal dengan accidental sampling, alias dadakan, spontan ya. Jadi pengambilan sampelnya berdasarkan faktor spontanitas. Siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti, kemudian sesuai pula dengan kriteria atau karakteristik yang ditentukan, maka orang tersebut bisa dijadikan sampel. Yang berikutnya adalah judgment sampling atau purposive sampling. Purposive sesuai dengan namanya, berarti pengambilan sampelnya itu disesuaikan dengan tujuan dari masalah penelitian. Ya.
Jadi ditetapkan targetnya ya. Targetnya ini disesuaikan dengan purposive. Jadi ditetapkan terhadap elemen populasi target. Jadi sesuai dengan tujuan yang mau diteliti. Selanjutnya adalah snowball sampling, sesuai dengan namanya snowball. Ya, jadi semakin turun lereng gunung itu ya, dia akan semakin besar jumlah sampelnya. Nah, karena cara pengambilannya secara berantai. Ya, makin lama sampel akan menjadi makin besar. Ini adalah salah satu bentuk judgment sampling yang tepat digunakan bila populasinya kecil dan spesifik. Selanjutnya yang terakhir untuk non-probability sampling yang akan dikenalkan di mata kuliah ini yaitu quota sampling. Quota sampling ini masih subkategori dari purposive sampling ya, sesuai dengan tujuannya. Lebih khususnya, quota sampling ini dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan kategori-kategori umumnya dan banyaknya sampel yang harus didapatkan pada masing-masing kategori. Contoh, saya mau meneliti tentang penduduk Indonesia, saya mau bikin kategorinya berdasarkan usia. Kategori anak, kategori remaja misalnya ya, kemudian dewasa. Nah, masing-masing kategori tersebut kita tentukan kuotanya, banyaknya sampel ya, maka menggunakan kuota sampling. Sini ada contoh, yaitu di mana seorang peneliti bidang komunikasi tertarik untuk mempelajari perbedaan cara komunikasi lisan antara yang biasa menggunakan handy-talkie dengan yang tidak pernah atau jarang menggunakan handy-talkie. Bagaimana cara komunikasi secara lisannya, gitu ya. Kemudian dengan pertimbangan tertentu, ia mengambil sampel, ia tentukan total sampelnya mau diambil 200 orang, yang terdiri dari 70% sampel jarang menggunakan handy-talkie dan 30%-nya adalah yang biasa menggunakan handy-talkie. Dengan kriteria dan kuota yang ditetapkan, ini kuotanya ya, 70% dari kelompok dari kategori yang jarang menggunakan handy-talkie dan 30% ya, kuotanya 30% yang biasa menggunakan handy-talkie. Kalau dihitung dari 200 orang, 70% itu adalah 140 orang yang jarang menggunakan handy-talkie dan 60 orangnya yang biasa menggunakan handy-talkie. Ya. Jadi ditentukan persentasenya ini pun juga bagian dari purposive. Kenapa? Misalnya si peneliti ini cenderung ingin melihat bagaimana cara komunikasi lisan orang yang jarang menggunakan handy-talkie. Makanya beliau mengambilnya besar, yaitu sampai 70% dari keseluruhan data yang diolah. Baik, selanjutnya kriteria yang diperhatikan untuk menentukan tipe sampling. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran atau deskripsi yang bisa dipercaya dari seluruh populasi. Jadi, si sampel yang kita ambil itu harus bisa menggambarkan keseluruhan kondisi populasi. Kalau tidak ya percuma diambil sampel, karena tujuan kita kan sebenarnya untuk meneliti seluruh populasi ini kan. Hanya biar lebih menghemat waktu, tadi ya menghemat biaya, kita ambil saja sampel. Kemudian yang kedua, bisa menentukan presisi dari hasil penelitian. Ya, jadi cari tipe sampling yang bisa memberikan hasil yang presisi. Ya, kemudian yang ketiga adalah sederhana dan mudah dilaksanakan. Kalau bisa menggunakan yang sederhana ya, yang tidak rumit, ya kita pilih yang sederhana. Tapi tentunya poin 1-2-nya juga harus terpenuhi, dan poin 4 ya, yaitu dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin tentang populasi, tentunya dengan biaya yang minimal. Kemudian ukuran sampel itu bisa ditentukan melalui 2 dasar pemikiran. Jadi kita menentukan tadi contoh peneliti mengenai komunikasi lisan menggunakan handy-talkie ya, yang biasa dan jarang menggunakan handy-talkie, itu menentukannya 200 orang. Nah, bagaimana cara menentukannya kok bisa sampai dapat angka 200? Nah, ini untuk menentukan ukuran sampel ada 2, yaitu memperhatikan aspek statistis dan atau non statistis. Kalau yang memperhatikan aspek statistis itu
ditinjau dari bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis. Parameter itu bisa rata-rata ya, persentase gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tipe sampling. Jadi kalau kita memperhatikan aspek statistis, maka kita akan meninjau tipe sampling apa ya yang akan kita gunakan sehingga kita bisa menentukan ukuran sampel, berapa banyak sampel yang harus kita ambil. Kemudian yang terakhir yang perlu ditinjau ketika memperhatikan aspek statistis, bahwa variabilitas variabel yang diteliti seberapa seragam ya. Makin tidak seragam atau heterogen ya, makin variatif variabel yang diteliti, maka makin besar pula ukuran sampel. Makin besar pula ukuran sampel minimal. Jadi kalau misalnya makin variatif gitu ya, misalnya UKM di Telkom gitu ya, variasinya kan ada yang olahraga, ada yang kesenian dan seterusnya. Nah itu kan cukup bervariasi ya, cukup heterogen bidangnya, misalnya seperti itu, maka kita ambil sampelnya juga bisa semakin besar karena semakin heterogen, semakin tidak seragam. Nah kemudian kalau kita mau meninjau secara non-statistis ya, tidak memperhatikan aspek-aspek statistik, maka yang kita perhatikan ini saja, kendala waktu atau time constraint. Jadi akan lebih hemat yang mana nih? Akan lebih hemat kalau berapa sampel yang kita ambil. Kemudian memperhatikan biaya dan ketersediaan satuan sampling. Misalnya kita memperhatikan yang melalui jalan gang tertentu misalnya yang jarang orang lewat. Nah itu kan berarti kalau kita mau maksain menggunakan yang statistis gitu ya, misalnya harus 1000 orang gitu ya, setelah memperhatikan aspek ini, itu kan akan sulit, malah jadi lama ya. Secara biaya juga, ketersediaan juga tidak sampai segitu gitu ya, harus berapa hari mengambil datanya, sulit. Nah maka ini perhatikan aspek non statistisnya. Seperti itu materinya. Ini adalah daftar pustakanya, silakan bisa diakses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.